Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info dari pusat. Kenalkan, nama saya Muhammad Torik Ziyad, NIM C1L021028. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kekritisan lahan. Jadi, kekritisan lahan itu merujuk kepada kondisi suatu lahan yang telah mengalami kerusakan atau degradasi, sehingga fungsi ekologis, ekonomi, serta sosialnya itu terganggu. Kerusakan ini bisa terjadi secara fisik, kimia, maupun secara biologis. Dan seringkali kerusakan atau akibat dari kekritisan lahan itu disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Adapun penyebab daripada kekritisan lahan, dia memiliki beberapa faktor utama untuk menyebabkan lahan jadi kritis, antara lain. Yang pertama itu ada erosi. Jadi teman-teman semua kan sudah tahu erosi itu apa. Jadi pengikisan tanah oleh air ataupun angin yang disebabkan dan menyebabkan dapat menghilangnya lapisan tanah yang subur sehingga lahan menjadi tandus. Jadi lapisan atas tanah yang awalnya semulanya kaya akan unsur hara, unsur hayati yang berada di atasnya terkikis oleh air dan angin yang menyebabkan unsur-unsur tersebut hilang dari permukaan tanah. Terus yang kedua itu ada degradasi tanah, yaitu penurunan kualitas akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan, penggunaan pestisida, dan penebangan hutan. Jadi penurunan kualitas tanah ini disebabkan oleh banyaknya bahan kimia yang masuk ke dalam tanah yang menyebabkan penurunan performa dari tanah tersebut. Jadi ibaratnya kayak di tempat saya ya, penggunaan jagung. Di sana itu sering sekali masyarakat itu menggunakan pupuk atau bahan-bahan kimia sebagai penunjang atau untuk merangsang unsur-unsur hara tersebut dalam tanah demi menyuburkan tanaman yang dia tanam. Tapi sebenarnya penggunaan pupuk kimia ini sangat berbahaya untuk kesehatan tanah. Yang kedua itu pencemaran, yaitu masuknya bahan-bahan berbahaya ke dalam tanah seperti limbah industri ataupun pertanian. Seringkali industri-industri yang ada di dunia ini, di Indonesia, itu membuang sampah atau limbah hasil dari produksinya itu ke dalam tanah atau dibiarkan saja, yang menyebabkan tanah tersebut menjadi mati. Jadi otomatis tanah tersebut kehilangan semua kehilangan unsur-unsur yang diperlukan untuk tumbuhan bisa tumbuh gitu. Jadi tanahnya menjadi tandus dan bahkan bisa jadi tanah itu terpapar radioaktif, teman-teman, menyebabkan tanahnya menjadi sangat beracun. Terus yang keempat yaitu penggunaan lahan yang tidak tepat. Jadi penggunaan lahan yang tidak tepat ini tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya lahan hutan jadi lahan pertanian tanpa perencanaan yang matang. Ini banyak terjadi di daerah, kasusnya di daerah Dompu, Bima, dan Sumbawa. Ini lahan hutan ini banyak ditebang habis dan dijadikan lahan pertanian. Contohnya seperti jagung, bawang, dan ada pula yang dijadikan sebagai perkebunan kelapa mungkin. Jadi hal-hal seperti ini tuh dapat mengurangi efektivitas atau kekuatan tanah dalam mendukung atau menyokong suatu tumbuhan. Jadi ini sangat berdampak buruk sekali. Terus adapun dampak dari kekritisan lahan, yaitu yang dimana kekritisan lahan memiliki dampak yang sangat luas bagi lingkungan maupun bagi manusia. Beberapa dampak yang paling sering terjadi adalah pertama, penurunan produktivitas lahan, yang mana lahan kritis akan mengalami penurunan kesuburan sehingga hasil pertaniannya akan berkurang. Ini pasti efek daripada dampak-dampak yang dihasilkan kegiatan oleh manusia tadi. Terus selanjutnya banjir dan longsor. Sudah pasti dengan tidak adanya kekuatan dan kesuburan tanah tersebut, tanaman tidak dapat tumbuh di sana, yang mana mengakibatkan tutupan lahan dan vegetasi itu tidak ada di atas sana. Contohnya misal di daerah dataran tinggi, yang mana kalau misal ini tidak ada tanaman dan terjadi curah hujan yang tinggi di sana, itu menyebabkan longsor dan banjir karena tidak ada penahan akar yang menahan tanah-tanah tersebut. Terus selanjutnya adalah pencemaran air. Bahan-bahan kimia yang terbawa oleh erosi dapat mencemari sumber air sehingga mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini sering terjadi di daerah-daerah yang contohnya
tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir ini di sini isinya tentang sampah dan mikroorganisme yang mana ini dapat merusak suburan tanah di sana. Jadi air-air yang terbawa tersebut misal dibawa ke pemukiman atau tanah-tanah sekitar sana dapat menyebabkan penurunan kualitas daripada tanahnya di sana. Terus hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat akibat kekritisan lahan dapat menyebabkan banyak spesies tumbuhan dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Ini juga sudah pasti teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, misal teman-teman tinggal di daerah pedesaan, tiba-tiba ada pembangunan jalan bypass atau tol. Ya, teman-teman kan pasti digusur kan dari sana kan? Ya pastinya tanahnya bakal dibeli juga sih. Tapi maksud saya itu loh gambarannya. Teman-teman punya pemukiman di sini, tiba-tiba dibuatin bypass dan jalan tol kan? Otomatis teman-teman pindah, tidak punya rumah lagi di sana dan bahkan pindah ke tempat yang lebih jauh. Nah, itu yang menyebabkan salah satu contohnya seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan upaya penanggulangan kekritisan lahan. Adapun upaya untuk mengatasi masalah kekritisan lahan diperlukan upaya yang terpadu dari berbagai pihak. Beberapa upaya yang dapat dilakukannya antara lain, pertama, reboisasi, penanaman kembali hutan pada lahan yang telah gundul. Jadi teman-teman nih kalau misal mau berkontribusi setidaknya tanamlah pohon, tanamlah tumbuhan di tempat-tempat lahan yang kritis. Yang kedua, melakukan terasering, pembuatan teras-teras pada lahan miring untuk mengurangi erosi. Dan ini juga tips juga ya untuk para petani ya yang berada di lahan-lahan yang miring, contohnya seperti di Bali, di Malang, lahan-lahan dataran tinggi, mereka sudah menerapkan yang namanya terasering, membuat teras-teras berundai-undai. Supaya apa? Air yang turun dari atas itu tidak langsung mengarah ke bawah agar tidak terjadi longsor. Terus selanjutnya adalah rotasi tanaman, yaitu penggantian jenis tanaman secara periodik untuk menjaga kesuburan tanah. Terus selanjutnya penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik ini untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya. Jadi teman-teman yang biasa pakai pupuk NPK, pupuk urea itu minta tolong diganti dengan pupuk yang lebih alami, lebih bagus. Contohnya pupuk kompos, pupuk kandang dan lain sebagainya. Terus penegakan hukum. Nah, ini juga apa ya? Aparatur penegakan hukum ini juga harus tegas teman-teman dalam menyikapi hal tersebut. Juga semua orang juga memiliki peran gitu loh. Harus paham bahwasanya kalau lingkungan kita rusak, tanah kita rusak, kita mau tinggal di mana? Semuanya mati. Kita nggak bisa nanam, nggak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Coba bayangkan, misal tanahnya mengandung radioaktif, radiasi gamma. Teman-teman bakal jadi Hulk, semuanya nanti hijau jadi Hulk. Mau nggak teman-teman? Pasti kan nggak kan? Tapi di Indonesia nggak ada sih kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kekritisan lahan itu merupakan masalah yang sangat-sangat serius dan harus segera ditangani. Dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan mendatang. Jadi pesan saya untuk teman-teman, tanamlah pohon walaupun itu cuma sebiji. Setidaknya dengan satu pohon yang teman-teman tanam, itu dapat membantu kelangsungan hidup daripada satu keluarga. Oke? Jadi lebih peduli terhadap lingkungan dan jangan lupa stay tune channel saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info dari pusat.